nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqah ila akhiril ayat. Walamma wubiku dan ketika diperingatkan alat takhallufi atas mengundurkan diri dari perang, wa arsala dan mengutus siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sariyatan pada tentara, sariyatan pada sebenarnya kalau sarjah itu artinya adalah tawanan ya. Sariyatan pada bala tentara gitu. Nafaru maka pergi siapa? Sariyah jami'an dalam keadaan semuanya. Fanazala maka turun ayat wa makanal mu'minuna ila akhirih. Wa makana dan tidak patut, wa makana dan tidak ada atau tidak patut, tidak perlu. Siapa al-mu'minuna orang-orang yang beriman itu liyang firu pergi siapa al-mu'minun pergi ilal ghazwi menuju perang kafatan dalam keadaan seluruhnya, kafatan dalam keadaan seluruhnya. Falaulah nafaro maka kenapa tidak bepergian siapa mingkul li firqatin atau mingkul li firqatin dari tiap-tiap kelompok. Qabilatin artinya tiap qabilah, minhum dari al-mu'minun apa ta'ifatun satu golongan, jama'atun artinya golongan, wa makasa dan menetap siapa al-batuna golongan yang lain, siapa al-batuna golongan yang lain liyatafaqahu untuk belajar, siapa ta'ifah. Ail makisuna artinya yang orang-orang yang menetap, artinya orang-orang yang menetapi fiddini di dalam agama, fiddini di dalam agama, waliyung biru dan supaya memperingatkan, memberi peringatan siapa ta'ifah, memberi peringatan siapa ta'ifah qaumahum pada kaumnya ta'ifah, qaumahum pada kaumnya ta'ifah idza raja'u ketika kembali siapa ta'ifah ilaihim terhadap kaum, minal ghazwi dari perang, minal ghazwi dari perang, kembali minal ghazwi dari perang, wa bi ta'limihim dan dengan mengajar him pada kaum, ma pada perkara ta'allamu yang belajar siapa ta'ifah hu pada ma, minal ahkami nyatanya dari hukum-hukum, minal ahkami nyatanya dari hukum-hukum, la'allahum barangkali qaumahum itu yahdaruna berhati-hati siapa qaumahum.
Jadi ayat ini menjelaskan tentang, ayat ini turun di saat pada saat itu ya, walam maudiku alat takhallufi wa arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Jadi ayat ini turun pada saat setelah diperintahkan untuk semuanya ikut. Jadi di awal surat At-Taubah, ini kan surat udah mau berakhir ya, di awal surat At-Taubah itu ada ayat mengenai hendaknya semua orang ikut dengan Rasulullah, baik dalam keadaan berat okay, maupun dalam keadaan, maksudnya berat hatinya okay, maupun yang dalam keadaan ringan hatinya untuk ikut dengan Rasulullah. Pada saat itu hampir semuanya ikut okay. Maka ayat tersebut, ayat yang berada di awal surat At-Taubah itu digantikan atau dinasakh dengan ayat ini. Nah, ayat ini dijelaskan, pada ayat ini dijelaskan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Sebenarnya nggak perlu semuanya ikut gitu ya. Jadi setelah semuanya harus ikut, kemudian ayat itu digantikan. Biasa seperti itu ya. Jadi ada nasakh dan mansukh gitu ya. Ayat yang ternasakh, yang terhapus. Nah, mansukh itu adalah satu ayat yang menghapus atau biasanya menyempurnakan isinya. Nah, jadi kalau di awal surat okay, itu disebutkan baik dengan rasa berat maupun rasa ringan semuanya harus ikut. Nah, kemudian ayat itu dihapus dengan ayat yang ini gitu ya. Sebenarnya nggak perlu semuanya ikut. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Terus lah bagaimana kalau semuanya nggak ikut? Apa yang dilakukan? Falaula nafara kulli firqatin minhum ta'ifah. Nah, kenapa yang lain nggak coba saja untuk liyatafaqahu fiddin? Jadi nilainya setara antara yang ikut dengan yang ikut berjihad sama yang menetap untuk belajar agama, untuk belajar ayat-ayat Allah. Nah, jadi nggak semuanya harus ikut perang. Harus ada kelompok yang memang kompeten di dalam belajar untuk menetap. Karena faktanya di dalam semua peristiwa perjuangan, dalam semua peristiwa perang, okay, itu pasti ada yang berperang secara fisik, okay. Terus ada juga yang berperang dengan ideologi, okay, mempertahankan dan mengembangkan, ya bentuknya macam-macam. Ada yang dari segi jurnalnya, okay, ada juga yang dalam segi mempelajari. Intinya berperangnya itu adalah dengan ilmu gitu. Jihad fisabilillahnya itu adalah dengan ilmu. Nah, pada saat itu situasinya adalah ayat-ayat itu kan juga turun. Itu juga ada yang perlu dipelajari. Ada orang-orang yang usianya masih produktif dan memang kompeten untuk belajar gitu ya. Maka ayat ini turun menjadi satu bentuk pemberitahuan bahwa di saat situasi perang, segenting apapun, seberat apapun, perang di dalam Islam ini harus tetap disertai ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang tetap bergerak untuk ilmu pengetahuan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa berharganya jihad fisabilillah dengan pergi berperang dengan yang menetap untuk belajar itu setara. Di sini dikatakan liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi tugasnya apa? Yang menetap ini untuk memperdalam ilmu agama. Lah nanti ketika kawan-kawannya kembali untuk memperdalam ilmu apapun ilmunya, karena dalam situasi apapun ilmu pengetahuan itu kan berkembang. Begitu pula di zaman Rasulullah sudah berkembang itu, ilmu politik sudah berkembang, ekonomi sudah berkembang gitu ya. Nah, ini terutama ilmu agama pada saat itu ayat juga masih turun gitu ya, firman Allah masih turun. Nah, ini perlu dipelajari. Orang-orang yang kompeten di dalam belajar diperintahkan untuk menetap. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Untuk belajar atau memperdalam ilmu agama. Liyatafaqahu itu berarti di situ untuk memperdalam.
untuk memperdalam ilmu agama, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kemudian juga bisa memberi peringatan pada kaumnya di saat kaumnya ini nanti kembali. Oh, ada disyariatkan ini nggak boleh, ini baik, dan seterusnya. Supaya yang kembali ini tidak misinformasi. Jadi kegiatan apa istilahnya ya, kegiatan literasi, kegiatan belajar itu sudah menjadi penekanan dari sejak zaman Rasulullah. Maka sangat-sangat masuk akal ya ketika pada akhirnya terungkap di dunia ini bahwa yang membuka ilmu pengetahuan itu adalah umat Islam. Itu jadi masuk akal karena ternyata Al-Quran sendiri memerintahkan bahkan di situasi perang jangan semuanya pergi berperang, harus ada yang menetap untuk memperdalam, untuk mencatat begitu nih. Maka kenapa negara-negara Arab itu sulit dijatuhkan? Salah satu kekuatannya adalah kekuatan literasi. 80% masyarakat Palestina itu memiliki kemampuan literasi yang baik. Memiliki kemampuan literasi dan komunikasi yang baik itu kelihatan dari anak-anak kecilnya saja nih, kalau kita lihat interview gitu di internet. Anak kecil-kecil itu udah pinter ngomong. Ngomongnya tidak terbata-bata, ngomongnya itu lancar dengan bahasa mereka. Itu menunjukkan bahwa pendidikan di dalam rumah yang dikembangkan oleh orang tuanya itu adalah pendidikan yang baik. Sehingga anak ini nggak banyak stresor. Terbukti dari apa? Terbukti dari tertatanya ucapan, terbukti dari daya komunikasinya yang baik saat ditanya segala macam. Oh ini berarti pola asuh di dalam rumahnya cukup stabil ya secara mental dan emosional. Nah ternyata kalau dilihat dari ayat ini bahkan sudah menjadi peringatan sejak zaman Rasulullah. Jangan berangkat semuanya, harus ada yang menetap untuk di situ mengembangkan literasi dan ilmu pengetahuan, sehingga di saat teman-temannya ini selesai berperang, itu yang menetap untuk belajar bisa nembeli lah corone, nembeli ilmunya. Maka dulu pas saya masih ngajar ya, dari saya itu ngajar mulai tahun 2004 ya. Itu yang saya tetapkan karena dulu Pondok Rijan itu adalah merintis ya, maka banyak sekali tamu yang datang karena rintisan, dan Abi itu sosok yang luar biasa mendirikan pondok itu tanpa bantuan dari mana-mana, sehingga ya sosoknya memang dikagumi. Setiap hari ada banyak tamu, sama kan juga tahu ya. Nah tapi waktu saya awal pulang saya langsung menerapkan yang punya tugas ya tugas, nggak ada itu libur belajar, libur sawir nggak ada. Dulu saya ngajar itu santri putri masih ya sekitar 15-25 ya. Tapi bangunannya memang sudah banyak ya, sudah besar memang pada saat itu. Sudah saya terapkan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya teman-teman mungkin yang berjuang yang katanya di jalur khidmah itu penting ya, tidak mengabaikan kepentingan haknya untuk mendapatkan ilmu. Nah waktu itu ya otomatis lah kontradiktif dengan tradisi yang sudah terbentuk. Dulu kalau ada tamu ya wis pokoknya kegiatan dunia dan sawir libur. Nah, saya mencoba menerapkan bagaimana itu nggak terus terulang. Tapi teman-teman yang katanya berjuang untuk khidmah ini bisa menembel sehingga nanti yang didapatkan itu bisa lebih banyak gitu ya. Faedah yang didapatkan lebih banyak. Maka beberapa anak saya tetapkan, kamu pokoknya nggak boleh waktu kegiatan belajar harus tetap ikut, terutama yang kompeten. Saya merasa setiap umat Islam yang belajar, setiap individu yang belajar, baik itu di pondok maupun sekolah, hak utamanya adalah ilmu pengetahuan. Maka seorang guru yang baik harus bisa itu memahami situasi itu dan memberikan hak yang harus didapatkan oleh pelajar. Bahkan kalau melihat dari ayat ini pada situasi perang saat itu, karena memang kan nggak semua sahabat itu ya langsung ya sama aja kayak orang-orang biasa lah, ada yang memang suka kegiatan belajar gitu ya,
Ada juga yang suka kegiatan yang lain. Tapi kalau kita lihat dari ayat ini membuktikan bahwa kemampuan berjihad secara fisik ya, itu penting, derajatnya tinggi. Tapi tidak kalah penting adalah kemampuan belajar. Dengan seseorang yang berjuang dengan literasi, dengan tinta. Kalau istilahnya Buya Hamka itu ya, di dalam bukunya Buya Hamka juga menjelaskan gitu bahwa ada yang berperang dengan senjata, dan kalau saya memilih berperang dengan pena. Dan ini oleh pendahulunya, ulama-ulama terdahulu juga melakukan hal yang sama. Para sahabat pun, dan ini ternyata diteladani dan ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Nggak perlu berangkat semuanya. Hendaknya ada liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi tujuannya ada yang menetap untuk belajar supaya nanti teman-teman yang kembali dari perang itu bisa menembel kekurangan ilmunya. Saya sopo ilmu itu gak penting. Berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi menembel ilmu itu penting. Kita berjihad dengan ilmu pengetahuan itu penting. Berjihad dengan literasi itu penting. Kenapa sampai akhirnya negara-negara Arab itu sudah diisukan jelek, dijelek-jelekkan, dihancur-hancurkan, tetap nggak bisa. Karena orang Arab itu punya daya literasi yang baik. Bangsa Arab itu punya daya literasi yang baik. Nulis manakib ya, ada orang tuanya meninggal, oh Masya Allah orang tua saya itu seorang ulama. Maka manakib itu kan banyak ya, ada manakib siapa, Syekh Abdul Qadir, dan masing-masing ada manakibnya. Sayyidah Fatimah ada sendiri, manakib Sayyidah Aisyah ada sendiri. Dan kalau kita lihat manakib itu sangat banyak. Manakib itu apa ya? Nulis biografi. Bentuknya adalah manakib. Itu ada caranya, ada tata caranya. Lalu daya literasi ini yang kemudian menguatkan mental bangsa Arab. Jadi cerita dari kakek nenek moyangnya orang-orang Cina kan juga sama begitu. Cerita-cerita dari leluhur-leluhurnya itu tidak dimatikan begitu saja, tapi dikuatkan dengan literasi. Begitu juga dengan pesan-pesannya. Kalau kita umat Islam, cukuplah kita berpegang pada Al-Quran. Dan bagaimana kita bisa menurunkan pemahaman Al-Quran ini untuk anak cucu kita nantinya, mudah-mudahan. Sehingga kita nanti bisa dikumpulkan di surga ya dengan guru-guru kita. Allahumma ja'alna minhum. Berikutnya, iqaballahi, pada peringatan Allah. Bimtitsali amrihi, dengan mengikuti perintah Allah, wa nahyihi, dan menjauhi larangan Allah. Qala, berkata siapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Bahalihi, maka adapun ayat ini, ayat ya ini tadi yang disebutkan ya, wa makanal mu'minun, itu maksusatun, ditentukan bisaroya, untuk golongan yang tertawan, orang-orang yang tertawan. Walati, dan ayat qablaha, yang sebelumnya, walaula nafaro ila akhirih, bin nahi, dengan kalimat nahi, anit takhallufi, dari mengundurkan diri, bit takhallufi wahidin, dengan tidak ikutnya satu orang, dengan tidak ikut perangnya satu orang, fima, di dalam perkara, idza kharaja, ketika keluar siapa, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan kalau diruntut, kemarin juga ada peristiwa di mana ada ini orang-orang yang tadinya siap berangkat tapi ternyata nggak ada kendaraan yang bawa. Okay. Akhirnya oleh Rasulullah, ya sudah, kalian ini nggak bisa ikut serta, maka kalian menetaplah di sini untuk menjaga teman-teman yang di sini. Nah, ayat ini memberikan satu penegasan bagaimana supaya
Di saat yang lain berjihad dengan senjata, yang menetap hendaknya berjihad dengan thalabul ilmi. Nah, kita bisa melihat bagaimana di satu sisi di negara lain terjadi perang sesama yang menekan umat Islam gitu deh. Sementara kita posisinya jauh ini dari Palestina gitu. Dari negara-negara konflik itu kita jauh. Apa yang perlu yang bisa kita lakukan di sini? Yaitu tafaqquhu fiddin. Kita mendalami agama itu sebagai bentuk sebagai bentuk jihad kita, sebagai bentuk jihad kita. Maka jangan capek belajar terus, berproses terus sampai kapan ya? Sampai mati. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin qatilu, berperanglah kalian, atau qatilu, memerangilah kalian. Qatilu, hendaknya berperang kalian, alladzina, pada orang-orang, yalwunakum, yang berada di sekitarmu, yalwunakum, yang berada di sekitarmu, minal kufari, dari orang-orang kafir. Ail akroba, artinya kelompok yang lebih dekat. Fal akroba, maka yang agak dekat, minhum, dari alladzin. Jadi mulai memerangi itu dari kelompok yang paling dekat lebih dulu. Wal yajidu, dan hendaknya menemukan siapa kufar. Wal yajidu, dan hendaknya menemukan siapa kufar, fikum, di dalam diri kalian, wildotan, pada sifat tegas. Wal yajidu fikum wildoh, pentingnya karakter yang tegas dan kuat. Ini terutama bagi kaum laki-laki lah ya. Kalau perintahnya di sini adalah dalam konteks perang, maka wildoh di sini adalah karakter masculinity ini bagaimana bisa muncul. Malah kayak sekarang nih, karena sulitnya ekonomi, kita perlu prihatin lah ya. Kesulitan ekonomi ini membuat orang-orang kebingungan cari uang. Akhirnya, ternyata saya dengan kebencongan seperti ini akhirnya laku dapat uang. Nah, ini kita perlu prihatin juga. Ya, kita perlu naudzubillah juga, jangan sampai anak turun kita ada yang kayak begitu. Karena perintah di dalam Islam itu bagaimana supaya seseorang itu terlihat tegas di mata musuh. Nggak boleh minyi-minyi, nggak boleh. Jadi Gilzum itu adalah satu karakter masculinity yang dimiliki oleh seorang pejuang. Dan maskulin sama feminin itu sebenarnya bukan orientasi seksual nih. Maskulin dan feminin itu adalah satu bentuk karakter yang semua manusia itu ada, baik laki-laki maupun perempuan. Masculinity dan feminin itu pasti ada. Laki-laki juga begitu. Mana yang lebih menonjol, masculinity-nya atau femininnya? Nggak masalah kalau misal femininnya, tapi nggak usah lenggak-lenggok jadi perempuan juga gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kalau di dalam Islam, seorang pejuang itu harus punya karakter wildo, punya karakter yang kuat, yang bisa menjatuhkan kepercayaan dirinya musuh. Itu penting. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang dolim, apa yang perlu kita tampakkan? Jangan menampakkan kesusahan ya, jual kisah sedih gitu ya. Kita menampakkan kelemahan, itu namanya pengasihan. Kalau di ilmu perdukunan orang-orang Jawa itu ada istilahnya pengasihan. Pengasihan itu orang yang pakai ilmu itu, ya, itu bisa gampang mendapatkan rasa kasihan dari orang lain. Ini yang tidak boleh di dalam Islam. Di dalam Islam, ketika kita menghadapi satu kedoliman, apa yang harus ditampakkan? Wildo. Wildo itu adalah keberanian. Bagaimana kita bisa terlihat berani. Dan ini kalimatnya sangat jelas di sini, di ayat ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalwunakum minal kufari wal yajidu fikum wildo.
Jadi perangi dulu yang terdekat, dan supaya mereka melihat kekuatanmu, menemukan kekuatan pada dirimu, menemukan kepercayaan diri yang sampai bikin musuh itu insecure gitu. Kadang-kadang orang insecure itu bukan karena kita punya sesuatu, kadang-kadang cuma karena kita punya kepercayaan diri, akhirnya orang yang dolim itu jadi takut gitu. Nah ini yang perlu dimiliki. Wildotan pada apa tadi ya, pada keberanian minhum dari al-kufar, syiddatan artinya kuat, ai aglidu yang bisa keras, bisa bersikap tegas engkau, alaihim atas kufar, alaihim atas kufar. Sikap tegas itu diperlukan, ya. Di saat kita harus melindungi diri, melindungi keluarga dari satu kezaliman, ya, sifat yang perlu ditampakkan adalah sifat karakter wildo, karakter kuat, keputusan yang kuat untuk melindungi keluarga. Itu penting, ya, untuk melindungi diri dari kezaliman. Ya, lek gak ono sing dolim ya ojo dadi sing dolim. Gak ono sing dolim kok ganggu wong liya. Gitu. Maka perlu kita minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai kau jadikan kami sebagai ujian bagi orang lain. Itu perlu diminta. Itu selama bertahun-tahun dari saya kecil itu sering Umi bilang begitu ya. Semakin dewasa semakin paham. Kalau waktu masih kecil ya tentu nggak paham ya. Oh iya, orang itu bisa gitu, jadi di posisi jadi ujian bagi orang lain. Semakin kita dewasa semakin paham gitu. Oh iya, ternyata itu memang perlu diminta. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian annallaha pada sesungguhnya Allah itu ma'al muttaqina beserta orang-orang yang bertakwa, bil auni dengan pertolongan batin, bil auni dengan pertolongan batin, wan nasri dan pertolongan zahir, pertolongan fisik ya. Kalau al-aun itu pertolongan batin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah menyertai orang-orang yang mau berusaha menjadi yang terbaik ya. Al-muttaqin itu adalah orang-orang yang takut kan. Takut apa? Takut nggak bisa maksimal ibadahnya, takut melakukan kesalahan, takut ceroboh, ya? Takut nggak bisa tobat. Nah itu al-muttaqin. Maka kenapa dikatakan, Abi sering bilang bahwa takwa itu adalah kompetitif. Artinya apa? Kompetitif itu kan berarti apa? Kita selalu berusaha menjadi yang terbaik terhadap apa yang kita lakukan, ya kan? Nah itulah karakter muttaqin. Kita berusaha menjadi yang terbaik di dalam menghindari zina misalkan. Kita berusaha menjadi yang terbaik di dalam sholat fardu. Jadi sifat muttaqin itu adalah sifat kompetitif dalam hal baik, ya? Al-muttaqin. Nah, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dengan memberikan pertolongan batin, ya, dan juga memberikan pertolongan lahir, pertolongan fisik. Wa idama unzilat dan ketika diturunkan. Ini nanti langsung tak habiskan surat nih. Soalnya besok mungkin libur pulau ada besok kita hataman di sini kan, kemisnya nisfu Sa'ban. Jadi ini nanti tak selesaikan sampai akhir surat. Wa idama unzilat dan ketika diturunkan apa suratun surat, satu surat minal Qur'ani dari Al-Qur'an, faminhum maka itu dari munafikin, ail munafikina artinya dari orang-orang munafik, man adapun orang yakulu yang mengucapkan siapa man, yakulu yang mengucapkan siapa man li ashabihi terhadap
kawan-kawannya man. Istihzaan karena mentertawakan. Ayyukum adapun mana dari kalian? Ayyukum adapun mana dari kalian itu zadat bertambah. Hu pada ayu apa hadihi surat ini, apa hadihi surat ini, apanya imannya. Tasbikon artinya membenarkannya kalian, atau tasbikon artinya membenarkannya. Dan tadi keimanannya, tasbikon artinya membenarkannya. Jadi kalau turun satu surat di dalam Al-Qur'an, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatuhum hadhihi imana. Kalau turun satu surat dari Al-Qur'an, orang-orang munafik itu akan berkata pada teman-temannya, coba itu tadi habis turun satu surat ayyukum zadatuhum hadhihi imana. Maksudnya apa? Terus siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Setelah turun, setelah kalian dengar ayat itu tadi, apa kalian semakin beriman gitu ya. Ini sifatnya munafikun kayak gitu. Jadi kalau diberikan satu informasi nyekei. Informasi memang penting kan, padahal itu yang turun adalah ayat Al-Qur'an. Jadi paling berat kalau kita lihat di dalam sejarah yang ditulis di dalam Al-Qur'an. Itu yang paling berat ya memang menghadapi orang-orang munafik. Turun ayat, mereka juga ikut di majelisnya Rasulullah, mendengarkan. Ikut mendengarkan. Mari ngono, mari pengajian, mari ngrungokno. Ono sing dipahami ta iku, guru-guru begitu. Padahal berarti kan itu cuma duduk gitu ya, sakingan wedi gak duwe kanca begitu. Nah, ini karakter orang munafik. Maka kemudian qala berkata siapa Allah Ta'ala. Kemudian turun ayat yang berikutnya, fa ammal ladina, maka adapun orang-orang amanu yang beriman siapa alladin fazadat. Maka bertambah atau menambah apa surah, maka menambah apa surah hum pada alladin, apanya imannya. Kata Allah fa ammal ladina amanu fazadathum imanan. Nah, kalau orangnya sudah asli beriman, diturunkan satu ayat, sudah pasti akan semakin tambah berimannya. Itu berarti dijanjikan oleh Allah. Litasbikihim karena membenarkannya. Alladin biha dengan surah. Litasbikihim karena membenarkannya alladin biha dengan surah. Wahum adapun surah itu yastabsyiruna, menggembirakan, membahagiakan, atau yastabsyiruna berbahagia. Siapa? Alladina amanu. Ketika turun satu petunjuk, satu ilmu, ini menambah motivasi dan semangatnya, bertambah motivasi dan semangatnya. Nah, kalau kita sudah mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan informasi dari Al-Quran, kok kita nggak bertambah ilmunya, maka kembali lagi kita perlu melihat, jangan-jangan ada yang nggak beres ini dengan hati kita. Yafrohuna artinya bergembira siapa? Alladin biha dengan turunnya surah, dapat motivasi baru, dapat penyemangat baru. Wa ammal ladina, sedangkan adapun orang-orang fi qulubihim, yang itu di dalam hatinya alladin maradun, adapun penyakit. Apa yang dimaksud penyakit di sini? Dha'fu tiqadin, artinya lemahnya keyakinan. Itu fazadat, maka bertambah. Itu fazadat, maka
menambah apa surah hum pada alladzin rijeksan pada keburukan, ila rijeksihim terhadap keburukannya alladzin. Kalau orang hatinya sudah jelek, maka juga akan salah paham dengan isinya Al-Quran. Juga akan salah paham dengan motivasi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, kalau kita mau belajar Al-Quran, mau mendapatkan pesan yang baik dari Al-Quran, maka upayakan memang dengan hati yang pasrah. Upayakan dengan hati yang pasrah sehingga kita mendapatkan informasi yang valid. Kadang-kadang informasinya nggak berubah, tapi pemahaman dan keyakinannya yang berubah. Dan ini yang sangat banyak. Satu contoh, ayat tentang, ini yang paling sering dimanfaatkan sama orang, ayat tentang poligami. Ketika ayat poligami itu turun, tujuannya sebenarnya bukan untuk menambah jumlah istri, tapi ayat itu turun untuk mengurangi jumlah istri. Tapi orang salah, seakan-akan itu adalah perintah, padahal itu peringatan. Itu peringatan karena pada masa itu orang-orang yang sudah masuk di dalam Islam ya istrinya banyak, ada yang 7, ada yang 10, karena pada masa itu belum ada aturan berapa minimalnya. Ayat tentang poligami turun itu tujuannya untuk mengurangi jumlah istri. Bahkan di dalam ayatnya juga jelas gitu ya, kalau tidak bisa adil gitu ya, maka satu saja. Jadi ayat tentang poligami itu diturunkan bukan untuk diperbolehkan menambah, tapi justru untuk mengurangi, untuk supaya para pria ini tahu diri. Dan situasinya pada saat diturunkan ayat itu, para sahabat ini jadi bingung gitu ya. Orang-orang yang sudah masuk di dalam Islam bingung harus ngurang-ngurangin istrinya itu, dipisah semuanya. Bahkan sampai saat ini di negara-negara Arab terutama di Saudi ya, seperti yang maju-maju itu, aturan soal poligami ini cukup ketat gitu. Maharnya berapa, surat menyuratnya seperti apa, berapa yang harus dikasih gitu. Ini sangat ketat aturannya. Tapi orang yang salah paham, yang pemahamannya sudah bengkok mulai awal, menganggap bahwa poligami itu perintah Al-Quran, bukan perintah. Perintah dan peringatan itu dua kalimat yang berbeda, ya kan? Kalau perintah ya sholat perintah, puasa Ramadan perintah. Poligami itu bukan perintah, tapi peringatan. Konteks ini yang orang sering kali belok, golek gampangnya. Berikutnya, kalau orang sudah beriman, ketika turun ayat fazadadhum imana wa hum yastabsyirun, maka seperti mendapatkan kebahagiaan baru gitu ya, berupa motivasi hidup dan sebagainya. Tapi yang hatinya buruk dari awal, ya udah makin buruk ya dibilang. Kufron artinya kufurnya, ila kufrihim terhadap kufurnya alladzin. Li kufrihim karena sudah kufurnya alladzin biha dengan ayat. Dari awal tujuannya untuk menjatuhkan ayat Allah, maka sebenarnya bukan ayat Allah yang jatuh, tapi dirinya sendiri yang jatuh. Wa matu dan mati siapa? Alladzina fi qulubihim maradun, itu tadi ya, maradun itu orang yang lemah keyakinannya. Wa hum adapun alladzina fi qulubihim maradun itu kafiruna, orang-orang yang kafir. Wa matu wa hum kafirun. Nauzubillah. Dan kita semua mati dalam keadaan Islam, beriman ya. Awala yarawna, tidakkah melihat siapa? Alladzin atau al-munafikun ya. Bilyai dengan ya, ail munafikuna artinya orang-orang munafik. Watai dan ta, ayyuhal mu'minuna artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi bisa awala yarawna, kalau yarawna berarti kembalinya ke munafikun. Kalau pakai ta, ala tarawna, tidakkah melihat kalian wahai orang-orang yang beriman gitu ya. Fa'ilnya berarti ayyuhal mu'minun. Annahum pada sesungguhnya munafikun itu yuftanuna, diuji. Siapa munafikun?
Yubtaluna artinya diuji siapa munafikun fi kulli amin di dalam tiap-tiap tahun. Marrotan dengan satu kali, au marrotaini atau dua kali. Bil kohti dengan kesulitan, wal amrodi dan penyakit-penyakit. Orang-orang munafik. Munafik itu yang sering saya sebutkan ya, nifak itu adalah kepalsuan. Jadi arti kata nifak itu adalah kepalsuan batin. Orang yang munafik sebenarnya setiap tahun, setiap waktu itu pasti dikasih ujian. Baik berupa kesulitan jelas. Orang yang diliputi kepalsuan hatinya sebenarnya selalu sulit hidupnya. Atau berupa penyakit jelas. Kalau nifak, kalau dirinya dipenuhi dengan kepalsuan ya jadi dia manipulatif. Manipulatif itu adalah satu bentuk penyakit mental yang bisa menjalar ke dirinya sendiri, ke seluruh dirinya, bahkan mungkin membahayakan orang lain. Diuji dengan penyakit. Orang yang di hatinya ada kepalsuan, ya, itu selalu diuji sewaktu-waktu. Summalayatubuna. Kemudian tidak bertaubat. Siapa munafikun? Min nifakihim dari munafiknya. Al munafikun. Min nifakihim dari tipuannya. Al munafikun. Walahum dan tidak ada siapa al munafikun itu yang dzakkaruna mengambil pengingat siapa munafikun itu ya dzakkaruna mengambil pengingat ya dari kesulitannya itu nggak belajar apa-apa lah yang dzakkarun walahum yang dzakkarun artinya dan mereka tidak belajar dari kesulitan itu jadi nggak mengambil pengingat, nggak ada istifadah, added value itu nggak ada dari kesulitan itu ya udah diabaikan saja. Yattaiduna artinya mengambil mauidhah siapa munafikun. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang palsu, yang di hatinya ada kepalsuan itu sewaktu-waktu selalu diuji oleh Allah dengan kesulitan. Tapi ya tetap kepalsuan selalu ditutupi dengan kepalsuan yang lain, nggak tobat. Ya, bahkan mereka dari kesulitan yang didapat nggak belajar apa-apa. Wahum walahum yadzakkarun. Jadi kalau kita pengen bisa istifadah setiap hari, murnikan dulu hati kita. Ya, bagaimana jiwa kita bisa menjadi jiwa yang jujur, tidak banyak tipuan, tidak banyak kepalsuan, sehingga kita bisa menambah faedah setiap hari, menambah value setiap hari. Ya, kalau bisa disimpulkan pada ayat ini, kalau kita pengen menjadi manusia yang berharga, high value ya istilahnya sekarang ya, menjadi perempuan yang bernilai tinggi, dimulai dari mana? Dimulai dari kejujuran hati. Itu penting banget. Kalau di hati kita sudah dikuasai nifak, dikuasai kepalsuan ya sudah, nggak ada yang bisa kita pelajari. Wa idama uzilat dan ketika diturunkan apa suratun surat fiha itu di dalam surah dzikruhum adapun menyebutkan tingkahnya munafikun wa qara'a dan membaca pada surah siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam nadoro maka melihat siapa ba'duhum sebagian dari munafikun ila ba'din pada sebagian yang lain yuriduna dalam keadaan menghendaki siapa munafikun al-haroba pada lari. Al-haroba pada lari. Yaquluna dalam keadaan mengucapkan siapa munafikun hal yaro tidakkah melihat kum pada kalian siapa min ahadin dari satu orang. Siapa min ahadin dari satu orang. Idza kuntum apabila melihat apabila berdiri kalian, idza kuntum apabila berdiri kalian, fa illam yaro, maka apabila tidak melihat hum pada munafikun, siapa ahadun seseorang, qamu, maka berdiri siapa munafikun. Wa illa dan apabila tidak illam yarohum ahad, wa illa dan apabila tidak illam yarohum ahad tasbitu maka menetap siapa munafikun
Wa idza ma unzilat suratun nadzara ba'duhum ila ba'din. Jadi kalau disebutkan surat tentang karakter munafik, disebutkan ketika Rasulullah menyampaikan ayat tentang munafik, maka mereka akan tolah-toleh. Hal yarakum min ahadin. Tolah-toleh niku golek. Nek gak ono sing delok nyengkre, yo iku nyebutno. Lho kok sing disebutno iku sifat-sifat kuwi tak ngale aku. Denial. Ya, jadi denial dengan fakta yang disampaikan mengenai kepalsuan itu, mengenai manipulatif, sifat manipulatif itu ketika disebutkan oleh Rasulullah, denial. Nek gak ono sing delok ngalih. Sumang sorofu, kemudian kembali siapa munafikun ala kufrihim, atas kufurnya munafikun. Karena nggak sanggup mendengarkan fakta tentang dirinya, maka kemudian mereka berpaling. Sumang sorofu. Nah kalau sudah berpaling, sorofa, maka memalingkan siapa Allah kulubahum, pada hatinya munafikun, anil huda, dari petunjuk. Naudzubillah. Ini sekali seseorang ini sudah berpaling dari petunjuk, maka sekalian ditubres sama Allah, dipalingkan, ya karena di hatinya sudah denial, mau dipaksa kayak apa. Di annahum, dengan sesungguhnya munafikun itu kaumun kaum layak kohuna, yang tidak paham siapa kaum. Layak kohuna, yang tidak paham siapa kaum al-haqqo, pada agama yang hak. Apa sebabnya? Li adami tadabburihi, karena tidak ada renungannya munafikun, karena tidak pernah merenungkan ilmu-ilmu yang diterima. Maka mereka nggak akan paham. Inilah pentingnya kita berpikir. Bertadabbur itu menggunakan otak untuk berpikir. Bagaimana kita sampai tua, daya pikir ini terus berjalan, ide-ide ini terus berjalan. Ini penting. Laqad jaa, benar-benar datang. Laqad jaa, benar-benar datang kepada kalian siapa rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian. Ai minkum, artinya dari kalian, dari umat manusia. Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun, yang mulia. Azizun, yang mulia. Syadidun, yang kuat. Alaihi, atas Rasul, apama perkara. Anitum, yang kesulitan kalian. Ai anatukum, artinya kesulitan kalian. Ai masyaqqatukum, artinya yaitu, artinya kesulitan. Waliko hukum, dan yang bertemu kalian, al makruha, pada perkara yang dibenci. Azizun alaihi ma anitum, telah turun kepada kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, telah turun kepada kalian seorang rasul dari jenis manusia, min anfusikum azizun alaihi ma anittum, orang yang kuat di dalam menanggung kesulitan. Alaihi ma anittum itu adalah Rasulullah itu sosok yang kuat menanggung apa yang bagi kita berat. Itu Rasulullah. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang masih sedikit-sedikit ada kepalsuan di hati, Rasulullah nggak pernah ada itu. Itu yang dimaksud dengan ayat azizun alaihi ma anittum, kuat sekali karakternya, kuat sekali keimanannya, sosoknya sangat kuat, kuat secara fisik, kuat secara mental. Bahkan kalau dibicarakan tentang kesehatan Rasulullah secara fisik, di dalam kitabnya Abuya itu, Al-Insanul Kamil, itu disebutkan bagaimana Rasulullah sampai merawat giginya, merawat jari-jari dan rambutnya, itu luar biasa. Kekuatan itu dimiliki oleh Rasulullah. Harisun, pun yang bijaksana, alaikum, atas kalian, antah tadu, pada untuknya memberi petunjuk pada kalian. Harisun, bijaksana, bil mu'minina, dengan orang-orang yang beriman. Ra'ufun, pun sangat belas kasih. Syadidur rahmati, artinya sangat belas kasihnya. Jadi kalau Ra'ufur rahim, Ra'uf itu apa ya?
Ya kuat sekali daya kasihnya, bahkan Rasulullah itu pokoknya kepada seluruh umat manusia itu mengasihi lah. Rohimun pun yang mengasihi, yuridu artinya menghendaki siapa Rasul lahum bagi mukminun al khaira pada kebaikan. Jadi kalau rauf itu maknanya adalah syadidur rahmah, kalau rohim maknanya adalah yuridu lahumul khair. Rohim itu satu cinta kasih yang mengharapkan orang yang kita kasih itu selalu dilimpahi kebaikan. Nah, itu adalah rohim. Dan Rasulullah yang paling baik soal ini. Jadi hebatnya Islam ya, orang terbaik di dunia versi Islam. Bahkan dikatakan Rasulullah itu adalah manusia terbaik nomor 1 di dunia. Orang yang paling berpengaruh di seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam literatur bahasa apapun disebutkan adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau punya karakter yang benar-benar kompleks sebagai manusia. Fa'in tawallau, maka apabila berpaling siapa kufar anil imani dari iman, bika denganmu, fakul maka mengucapkanlah engkau hasbiyallahu la ilaha illahu. Hasbiya, adapun zat yang mencukupi padaku, kafi artinya yang mencukupi padaku, itu Allahu Allah. Hasbiyallah, Allah yang mencukupi. Jadi kalau memberi nasihat dan nggak mau ya sudah. Hasbiyallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud illahu kecuali Allah. Alaihi, tetap atas Allah, tawakkaltu, berserah diri aku. Tawakkaltu, berserah diri aku, bihi dengan Allah, wasiktu, dan percaya aku, la bi ghairihi, tidak dengan selain Allah. Tidak percaya dengan selain Allah. Wahwa, adapun Allah itu Rabbul Arsy, zat yang merajai atau menguasai arsy. Al-Kursiyi, yaitu kursinya Allah. Al-Azimi, pun yang maha agung. Khosso, menentukan siapa Allahu pada al-arsy, bidzikri, dengan menyebutkan, li'annahu, karena sesungguhnya arsy itu a'dhamul makhlukoti, paling agungnya makhluk-makhluk. Warawa, dan meriwayatkan siapa al-hakimu, jadi paling agungnya ciptaan Allah itu adalah arsy, maka disebutkanlah wa huwa rabbul arsy. Jadi seindah-indahnya gunung, seindah-indahnya lembah mungkin, itu tetap yang paling agung itu adalah arsy, maka disebutkanlah pada ayat ini secara khusus wa huwa rabbul arsy. Warawa, dan meriwayatkan siapa al-hakim, Imam Hakim, fil mustadroki, di dalam kitab al-mustadrok, an Ubay bin Ka'bin, dari Ubay bin Ka'ab. Qala, berkata siapa Ubay, akhiru ayatin, adapun akhirnya ayat, nazalat, yang turun apa ayat, itu laqad ja'akum rasulun ila akhir surati, sampai ayat laqad ja'akum rasul sampai akhir ayat. Surat Yunus, wallahu taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.